Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, kita bahas soal yang sering banget ditanyakan di grup. Ini sebenarnya tidak susah-susah banget ya. Nah, ini ada 4 soal. Hitunglah pH larutan berikut. Nah, gitu ya. Nah, sebelumnya kita udah membahas nih latihan bagaimana menghitung pH ketika udah diketahui konsentrasi H plus sama konsentrasi OH minusnya. Ada di video yang lain. Di video yang lain juga udah dibahas yang materi teori asam basa juga ya. Nah, kita udah belajar menghitung pH diketahui H plus sama OH minusnya. Nah, perhatikan teman-teman. Di soal ini yang diketahui adalah konsentrasi asam dan konsentrasi basanya. Nah, kita belum tahu konsentrasi H plus, belum tahu konsentrasi OH minusnya. Nah, maka dari itu, sekarang kita belajar cara menentukan H plus dan OH minus. Gitu, teman-teman. Ya, nah, kalau asam ya H plus, kalau basa ya OH minus. Gitu kan? Nah, perhatikan teman-teman. Di sini kita punya untuk menghitung H plus yang atas ini, dia digunakan untuk asam dan basa yang kuat. Ya, nah, terus kalau yang dua ini digunakan untuk menghitung asam dan basa yang lemah. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau kita nemu asam kuat, cara nyari H plusnya adalah valensi dikali konsentrasi asamnya. Kalau basa kuat, nyari OH minusnya, valensi dikali konsentrasi basanya. Nah, terus berikutnya, kalau ada asam lemah, caranya H plus sama dengan akar Ka kali Ha. Basa, OH minus sama dengan Kb dikali konsentrasi basa. Perhatikan, cuman beda Ka sama Kb. Konsentrasi asam, konsentrasi basa. Mirip ya? Nah, kalau yang bawah ini, kalau yang diketahui adalah ini derajat ionisasi. Ya. Nah, alfa ini adalah derajat ionisasi yang ini, teman-teman. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana menentukan mana yang asam kuat, mana yang asam lemah, gitu ya? Nah, perhatikan. Di sini udah ada daftarnya. Teman-teman kalau mau browsing juga ada gitu ya. Ini sebenarnya nggak harus dihafalin banget sih teman-teman. Nanti ada tipsnya cara mengerjakan. Biasanya yang sering keluar itu ini teman-teman. HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH. Kalau bahasa ini bisa hampir semua bisa. Ini harusnya CaOH 2 kali ya. Terus kalau bahasa lemah biasanya NH3. Udah, kalau tingkat SMA itu doang. Ya, NH3 pasti bahasa lemah. Yang ini bahasa kuat. Asam kuat paling HCl, HNO3, H2SO4, sama CH3COOH. Nah, itu kalau mau menghafal. Nah, tapi ada tips teman-teman. Cara kalau nemu soal hitungan, kita bingung dia kuat atau lemah. Nah, caranya adalah, lihat teman-teman. Dari rumusnya aja kelihatan. Kalau dia diketahui Ka atau alfa, berarti dia adalah asam lemah. Kalau nggak diketahui, berarti dia kuat. Begitu juga dengan basa. Ya, coba dilihat di sini. Tentukan konsentrasi ion H plus dalam masing-masing larutan berikut. Nah, ini H2SO4. Nah, kita tahulah ya H2SO4 itu larutan asam kuat gitu ya. Nah, terbukti di sini nggak ada Ka, nggak ada alfa. Karena memang dia asam kuat. HNO3 juga, dia asam kuat. Memang dia asam kuat sih. Di soal pun nggak ada Ka sama alfanya kan. Nah, terbukti kan? Nah, terus yang C. CH3COOH. Dia ada derajat ionisasinya. Ada alfanya. Berarti CH3COOH ini adalah suatu asam lemah. Dan memang asam lemah, teman-teman. Ya. Nah, artinya untuk menjawab soal yang ini sebelum ke soal yang utama tadi, kita menggunakan rumus untuk yang AB menggunakan rumus yang paling atas ini. Konsentrasi H plus sama dengan valensi asam dikalikan molaritasnya. Ping ketemu ping, nggak apa-apa. Ya. Nah, perhatikan. H2SO4 valensinya 2. Lihat, dia melepas 2 H plus ini. Valensinya 2. Ya. Berarti konsentrasi H plus sama dengan 2 dikali 0,02, yaitu
0,04. Ya, gitu. Nah, terus yang bawahnya HNO3, valensinya 1. Berarti H plus sama dengan 1 dikali 0,1. Ini harusnya 0,1. Ya. Nah, terus yang bawahnya teman-teman, lihat. Yang C. CH3 COOH 0,05 molar, alfanya 1%. Nah, kalau ada alfanya, berarti kita pakai rumus yang ketiga. H plus sama dengan konsentrasi asam dikalikan alfa. Ya udah. Nah, konsentrasi asam dikali alfa. Nanti ketemu yang 0,0005 ini. Nah, habis itu baru bisa ngitung pH, teman-teman. Ya. Nah, kita latihan dulu untuk mencari konsentrasi OH minus, gitu ya. Nah, ini teman-teman. Coba lihat dari soal ini. Yang A tidak ada Ka, tidak ada alfa. Yang B ada Kb, gitu ya. Yang A nggak ada Ka, nggak ada Kb, nggak ada alfa. Berarti ini kuat. Ini ada Kb, berarti lemah. Ya, kalau kuat, berarti dia konsentrasi OH minus sama dengan valensi dikali konsentrasi basa. Konsentrasi basa gini aja ya. Valensinya berapa? Oh, ini 2. Konsentrasinya berapa? 0,006. Berarti konsentrasi OH minus sama dengan 0,012 molar. Gitu teman-teman. Nah, terus yang B gimana? Nah, diketahui Kb. Nah, berarti pakai rumus yang mana teman-teman? Rumus yang kedua. Nih, tak perlihatkan. OH minus sama dengan akar Kb dikali konsentrasi MOH. Ini konsentrasi basa gitu ya intinya ya. Nah, perhatikan. Nah, berarti yang B, konsentrasi OH minus sama dengan akar Kb dikalikan konsentrasi basa. Biar gampang konsentrasi B gitu aja ya, basa gitu ya. Sama dengan akar, itu nggak apa-apa kok notasinya beda. 10 pangkat minus 5 dikali 0,1. Sama dengan akar 10 pangkat minus 6 sama dengan 10 pangkat minus 3. Nah, karena kita udah tahu konsentrasi OH minusnya, nanti kita akan tahu pH-nya. Nah, itulah langkah yang harus dilewati sebelum kita menyelesaikan soal yang A, B, C, D ini. Perhatikan teman-teman. Yang A nggak ada Ka, nggak ada alfa. Berarti ini kuat, ya. H2SO4 kan kuat tuh. Nah, ini ada Ka, berarti dia lemah. Ini nggak ada, berarti kuat. Ini ada Kb, berarti lemah. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk menghitung pH kita perlu konsentrasi H+. Nah, karena dia asam kuat dan dia valensinya 2, maka mencari H+-nya adalah 2 dikalikan konsentrasi asamnya. Nanti kita dapat konsentrasi H+-nya 0,08. Mencari pH-nya minus log 0,08 sama dengan 2 minus log 8. Gitu. Udah tahu ya caranya ya? Nah, bagi yang lupa, tak review, perhatikan. 1, 2. Angka pertama selain 0 muncul di posisi kedua, gitu kan? Duanya jadi sini. Minus log angkanya itu. Ya, minus log angkanya itu ya, 8 gitu kan? Nah, terus berikutnya CH3COOH. Perhatikan. Dia kan lemah ya? Lemah. Nah, ngitung H plusnya itu pakai rumus yang lemah, rumus yang kedua. Nah, ini teman-teman. Oke, tinggal dimasukkan aja ke rumus teman-teman. Dimasukkan, ini harusnya 0,01 ya, salah ya. Tapi yang bawahnya udah benar. 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 3, berarti pH-nya minus log 10 pangkat minus 3. Nah, kalau kayak gini ngitung pH tinggal dilihat pangkatnya aja. Minus minus 3 gitu kan, sama dengan 3. Pokoknya langsung pangkatnya aja. Ya, gitu. Nah, terus yang C, sama persis teman-teman. Cuman bedanya dia yang dicari OH minusnya dulu. Ya, karena dia kuat, maka mencari konsentrasi OH minusnya sama dengan valensi dikali konsentrasi basa. 2 dikali 0,03. Hasilnya adalah 0,6 molar. pOH-nya 1 minus log 6. Nah, yang beda di sini teman-teman. Yang ditanyakan kan pH nih. Nah, berarti kita habis nyari pOH, baru nyari pH.
Nah, 14 minus POH, 14 minus 1 min log 6, jadilah didapat 13 plus log 6. Begitu. Yang D gimana teman-teman? Nah, sebelum itu, Mas Kimia minta bantuan, bisa like, komentar di video ini ya teman-teman ya. Itu akan sangat membantu channel Mas Kimia ini untuk bisa berkembang teman-teman. Minta tolong banget ya. Nah, bisa juga di-share ke grup kelas kalian. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan yang D. Oke? Nah, yang D ini dia mirip-mirip kayak yang B, teman-teman. Perhatikan ya. Dia ada KB, berarti dia pakai rumus yang kedua, yang basa lemah. Sama, cuman bedanya Ka sama Kb, Ha sama konsentrasi basa gitu kan. Dimasukkan, dapat 10 pangkat minus 3. Nah, cuman di sini nanti dapatnya POH. Habis itu baru dicari pH dengan rumus 14 dikurangi POH. Dapatlah 11. Gitu teman-teman. Ya, jadi ceritanya ini aku udah buat yang versi lengkap sebenarnya dari teori. Terus habis itu perhitungan yang dasar ini. Terus habis itu yang perhitungan pH. Ini aku udah buat lengkap ada di video yang panjang banget. Tapi aku juga buat video yang versi pendek-pendek. Nah, versi pendek-pendek aku bagi jadi 3 sub judul gitu ya. Nah, silahkan bisa kalau mau review di materi-materi lain bisa cek di playlist ini. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Mas Kimia pamit undur diri. Terima kasih.